24 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, ya. Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak dalam mensyaratkan satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan. Ya. Al isnadu didun. Al isnadu dinun. Itu Iya, bukan hadis. Anda itu jangan bukan. bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih sudah, Muslim tenang. ada itu. Ya, tenang. Santai. Tenang. Ya, dia mendata keturunan Musa Kadzim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah. Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya lah ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Sedangkan Kiai Imad menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan nih di dalam kitab Bahrul Muhit lil Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana itsbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kiai Imad soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengitsbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu thiqah maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfaz. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan Kiai. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam ala nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamuhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fahal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling sahih beliau katakan di pertama, ahaduha na'am. Wajib ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito. Wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajazama bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya, biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahlil haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji 'anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'alal mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi 'ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito, mardud, batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab, itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wasaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang Salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi
Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan, wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan, ya tektokan. Gini, yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik. Kemarin kita kajian nasab Wali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u dulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu. Ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Tamjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisadal Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiaimat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak mensyaratkan ada kitab sezaman. Dalam satu hadis disebutkan, ya, al-isnadu didun, al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, santai. Itu perkataan Imam Ibnu Walaupun Barak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara.